handphone terbaru susah gitu. Kadang saya susah ngomong. Gitu, pembantu driver saya kalau nyicil, saya bilang janganlah. Handphone itu sesuai dengan kekuatannya. Sabar dulu. Jadi mau beli mobil kalau bisa beli second hand, itu ada juru-jurunya, kewajiban. Kenapa orang menengah enggak kaya-kaya? Karena kepengen tampak kaya. Pengen punya mobil mewah. Nah, ini ya gitu ya. Mobil antik tambah mahal. Yes, itu. Rolls Royce saya tambah mahal. Lu kok bisa? Karena beli sebelum pajak naik. Pajaknya Rolls Royce saja 450.000 US dollar. Pajaknya tok 6 miliar, itu pajaknya doang. Nah, terus kemudian lanjut nih. Nah, ini masih ngaku saya masih golongan orang menengah. Ya, kalau untuk pendidikan sekolah silakan. Tapi sekolah kan Anda bisa, nggak harus yang mahal. Boleh nggak sekolah mahal? Boleh. Untuk apa sekolah mahal? Sekolah mahal ya untuk cari besan, jelas. Cari besan ya. Nah, oke. Kalau orang kaya perhatikan. Dia sementara polanya orang kaya, pengeluaran itu seperlunya. Terus kemudian masuk kepada dalam satu yang namanya aset. Aset itu apa sih? Nilainya naik, kemudian menghasilkan cash flow. Kalau kewajiban setiap bulan kita keluar duit terus. Nah, kenapa orang yang kaya semakin kaya? Perhatikan, Anda ikutin pola ini, Anda sukses luar biasa. Ini, pendapatan, pengeluaran, masuk kemana? Aset ya, ke kos-kosan, deposito, bisnis, misalnya laundry, atau Indomaret, Alfamart, apapun yang menguntungkan, yang menghasilkan tambahan pendapatan. Jadi pendapatan Anda mungkin dari active income, mungkin dari jual beli properti, silakan, mungkin dapat komisi, mungkin apa. Tapi Anda begitu, Anda investasikan dulu ke kos-kosan, deposito saham, masuklah dia mendapatkan satu pendapatan kedua. Pendapatan kedua, sabar dulu, jangan beli mobil mewah, jangan beli rumah besar dulu. Oh, Pak Tung rumahnya besar, iya saya beli dari passive income, bangun dari passive income. Dari nih, pendapatan kedua, kita gulung dulu ke aset kedua. Aset kedua, lanjut jadi pendapatan ketiga. Pendapatan ketiga lanjut jadi aset ketiga. Aset ketiga lanjut jadi pendapatan keempat. Pendapatan keempat lanjut jadi aset keempat. Aset keempat jadi pendapatan kelima, dan seterusnya. Sabar dan disiplin. Bayar ke saya. Perhatikan teman-teman. Orang seperti ini bakal kaya. Contoh deh, saya buka laundry, partneran dengan teman. Jadi sudah kemungkinan berhasil lebih tinggi. Kenapa? Karena dia sudah punya laundry 9 tahun. Dan punya 9 cabang laundry. Pernah tutup, pernah buka, pernah ngalami bukti gonjang-ganjing. Ketika kerjasama dengan saya, dia orangnya mau. Kemudian dalam waktu 2 tahun, dia ikut pola saya, laundry-nya jadi 29, yang partneran dengan saya jadi 126. Jos, 3 tahun lah, ini sekarang sudah 3 tahun. 120. Nah, tetapi ada salah satu partner saya, ada pemegang saham. Dia baru buka laundry 1. Dia, laundry itu ada kategorinya. Kategori A itu di atas 50% income-nya. Nah, dia kategori A, laundry-nya dia. Buka di Bogor, boom. Modalnya 500 juta. Atau apakah harus modalnya 500 juta? Enggak, Anda crowdfunding 5 jutaan juga bisa. Nah, kan gitu 5 jutaan juga bisa. Tapi kalau Anda mau laundry saya antrinya banyak, ada 320 lebih orang antri. Kalau mau cepat Anda harus cari tempat. Oh, tempat kita analisanya cukup detail. Kalau tempatnya Anda bagus, walaupun itu tempat sewa, tenang, kami bisa nyewakan. Anda tidak punya modal, cuma punya 5 juta, Anda mau bantu cari tempat, boleh. Kriterianya tempat seperti apa, tanya ke Pak Herlambang, nanti CEO-nya, gitu ya. Kriterianya ada, oh, Pak Tung minum, oke, minum dulu. Wah, minumnya habis, botol ketiga, botol. Oh, saya minum, ini dikasih lagi nih, Milagros loh. Milagros versi mini. Versi mini, ini sekali teguk habis nih. Minum dulu, yuk, minum. Oke. Nih, lu Patung kalau di situ sudah darahnya sudah banyak laundry, bagus. Kalau banyak laundry berarti laku gitu loh ya. Kita bukain, kita berani bersaing kalau enggak masalah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, partner saya ini laundry-nya satu bagus, mendadak. Apa yang dilakukan dia? Setiap RUPS, setiap gini, mobilnya ganti. Dari Livina ganti Kijang. Saya sudah tidak enak hati, ya haknya dia sih. Terus kemudian jamnya pakai jam yang impiannya dia, beli jam. Sepatunya sepatu keren, ganti-ganti. Tasnya keren-keren, ganti-ganti. Bajunya yang mahal-mahal, keren-keren. Terus begitu tahun kedua nonton MU.
tanding di Singapura, ini true story. Nonton MU di Singapura. Saya pikir ini duitnya dihabis-habisin terus nih. Saya bilang, darling, kamu polanya itu pola orang miskin. Terima duit, ceceh terus. Loh, Pak To, ini kan saya punya dapat passive income, ya saya habisin. Digulung dulu, darling. Kalau Anda tidak gulung dulu, nanti 10 tahun lagi jadi apa? Loh, jadi Anda tidak punya aset apa-apa. Nih, saya tanya nih. Kalau kamu nih, setelah 5 tahun, kira-kira kamu apa? Yo. Kalau dugaan saya, setelah 5 tahun, kamu dari Kijang ganti apa? Terus kemudian karena dia favoritnya MU, kamu akan nonton MU di Old Trafford. Oke, terus setelah 8 tahun kemana Anda? Wah, Anda kan bulan madu ke Hawaii. Anda akan nonton namanya bunga sakura di Jepang. Saya sampai hari ini belum pernah nonton bunga sakura di Jepang. Saya ke Jepang 6, 7, 8 kali. Sudah sering, tapi belum pernah yang pas bulan Februari pas sakura. Anda kan habis-habisin. Anak langsung disekolahkan sekolah yang mahal. Kayak tadi toh, untuk anak, Pak, untuk pendidikan anak, sekolah mahal penting nggak? Nah, ini. Pertanyaan, setelah 8 tahun, duit Anda habis semua, Anda masih punya laundry 1, asetnya 500 juta, passive income Anda 250 juta. Nice, masih lumayan. Tapi kalau Anda pakai pola orang kaya tadi, sabar, woi, disiplin, woi, sadis, woi, sadis, tak ceritain biar masuk hati Anda. No ya ada, sabar, sadis, woi, sadis, sabar dan disiplin. Terima duit sisihkan. Misalnya contoh, nih, mari hitung-hitungannya Pak Diki. Mari saja hitung-hitungannya, angkanya. Jadi paling gampang ada hitung-hitungannya. Saya marahin. Terus story saya marahin gitu ya. Income laundry, investasi laundry. Income-nya dapat 250 juta, ini kategori A. Tidak semua kategori A. Kita anggap kategori A. Lanjut, ini ya. Ternyata setelah 2 tahun, ganti mobil Kijang jadi Livina jadi Kijang. Beli tas sepatu nonton MU di Singapura, ini true story. 2 tahun ini true story gitu ya. Setelah 5 tahun, belum. Ini ya, dugaan saya akan ganti mobil Kijang jadi Alphard. Alphardnya Pak Tung 4 ya. Mosok saya pemegang saham ya udah ikut beli Alphard. Malu dong. Waduh, toh biar. Nah, nonton MU di Old Trafford dong, ya toh? Setelah 8 tahun, nah ini tadi bulan madu ke Hawaii, nonton sakura di Jepang, anak sekolahkan sekolah yang mahal. Boleh nggak? Boleh sih, tapi kalau masih kecil-kecil nggak usah lah. Oke, lanjut gitu ya. Lanjut, aset tetap 1 laundry, 500 juta, Alphard bekas 350 juta. Tapi kalau dia sabar dan disiplin, Kak Stephanie Mikael, sabar bukan sadar, gitu ya. Nih, income ya 250 juta dari 1 laundry. Kita anggap semuanya A semua karena investasinya ada yang B, ada yang C, ada yang D, ada yang gini ya. Setelah 2 tahun jadi 2 laundry. Loh kok bisa? Lah Anda enggak beli Kijang. Anda enggak beli ganti gini, Anda enggak nonton MU, duitnya kan ngumpul semua toh. 250 juta tambah 250 juta, berarti 500 juta. Kalau 500 juta bisa nambah jadi 2 laundry. Tapi 1 tahun berikutnya, kan kita sudah punya 2 laundry. 1 laundry-nya menghasilkan 250 juta. Ini kategori A yang bagus. Tidak semua bisa kategori A, tapi kita anggap kategori A. 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian sudah jadi 1 laundry. Karena langsung income-nya 2 laundry kan 500 juta. 8 bulan kemudian, 4 laundry. Karena laundry Anda sudah 3. 6 bulan kemudian, laundry Anda sudah jadi 5, karena startnya 4. Ternyata dalam waktu 8 tahun, perhatikan, kalau digulung ya, Anda asetnya jadi 21 laundry atau 10,5 miliar, punya passive income, ternak duit 5,25 miliar. Tentu saja angka adalah ilustrasi tergantung situasi kondisi, ini kita ambil yang terbaik. Yang terbaik. Pertanyaan saya, Anda pilih mana? Hura-hura 8 tahun, goblok. Mohon maaf saya marahin pakai kata-kata yang keras biar rodo incap. Hura-hura 8 tahun, goblok. Nah, diulangi lagi biar mantap gitu ya. Anda duitnya, asetnya tinggal 500 juta plus Alphard bekas 350 juta, atau Anda 8 tahun sadis dulu, sabar dan disiplin. Jadi Anda punya 10,5 miliar dan passive income 5,25 miliar, pilih mana? Sabar disiplin dulu. Nah, ayo pilih mana? Sadis dulu. Bayar ke saya Pak Duki. Bayar ke saya. Lah Anda pilih sabar dan disiplin. Kalau Anda tidak sabar dan disiplin mana bisa gitu loh ya. Sabar dan disiplin. Nah, jadi saya tidak tahu Pak Diki kapan ada, kalau ada yang nanya itu laundry. Laundry itu rata-rata average menguntungkan 33%. PPKM sempat drop dulu, terus kemudian naik lagi. Dulu PSBB turun, bahkan Pak Diki sempat rekor ya. Pada waktu COVID ini Pak Diki sempat rekor ya, laundry-nya lebih tinggi daripada zaman belum COVID. Kalau salah tolong diralat Pak Diki, betul atau salah Pak Diki? Ya betul Pak. Nah,
Jadi benar-benar kalau ini luar biasa, jadi passive income di era pandemi tetap dapat penghasilan passive income.